Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaidin Arkadaslar, jumpa lagi ya di Turkish Ghost Asle. Nah, ini udah lama banget saya tidak bikin video baru ya karena kita sedang di dalam momen Idul Fitri, jadi waktunya digunakan untuk mudik ya, berkumpul dengan keluarga. Dan baru kali ini saya ingin melanjutkan untuk membuat video tentang belajar bahasa Turki. Nah, untuk kali ini nanti saya akan melanjutkan video saya yang terakhir kemarin ya, yaitu tentang aile, keluarga di dalam bahasa Turki. Tapi sebelum saya lanjutkan, karena ini masih di suasana Idul Fitri, saya dari Turkish Ghost Asle mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wa faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Gimana Lebaran di Indonesia? Sekarang udah seperti 2 tahun yang lalu ya, sudah normal kembali dan juga sudah bisa mudik, berkumpul dengan keluarga. Kalau di Turki suasana lockdown maupun sekarang yang udah bebas ya kita dari pandemi, itu tetap sama ya. Di Turki itu Lebaran tidak begitu meriah ya. Jadi bahkan di Turki ini malam hari raya Idul Fitri itu pun tidak banyak masjid-masjid yang mengumandangkan takbir ya. Jadi takbiran itu hanya masjid-masjid yang besar gitu ya, seperti di Hagia Sophia, di Sultan Ahmed ya. Kemudian ada masjid yang besar lagi itu masjid apa namanya saya agak lupa. Nah, di sana itu yang dikumandangkan takbir ya, malam takbiran. Nah, sedikit cerita ya. Jadi di Turki ini di momen Idul Fitri itu untuk saling berkunjung kepada tetangga itu sudah sangat jarang ya. Karena sekarang itu banyak yabanci atau orang asing yang datang ke Turki. Itu dari contohnya aja di apartemen saya ini ya. Ini tetangga saya itu ada dari Afrika, kemudian ada dari Suriah, ada dari Iran gitu ya. Jadi setelah banyaknya pendatang di Turki ini, kemudian tradisi untuk berkunjung sesama tetangga itu sudah mulai pudar ya, karena mereka itu kan takut orang asing, orang Turki itu tidak mudah menerima orang asing sebetulnya di sini. Tapi karena Presiden Turki itu memudahkan orang asing untuk datang ke sini, jadi ya mau nggak mau warganya kan harus menerima ya, tetapi mereka sebetulnya di dalam hati itu tidak mau ya, dan tidak percaya dengan orang asing. Jadi tradisi Lebaran yang saling bersilaturahmi itu sudah mulai pudar di Turki. Nah, itu sedikit cerita ya. Jadi kalau Lebaran di Turki itu sepi gitu ya. Paling kita hanya mengunjungi orang tua, kemudian nanti ipar, saudara itu semua berkumpul di sana, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian nanti mereka pergi lagi. Dan kebanyakan dari mereka memanfaatkan momen Idul Fitri ini kan libur ya, jadi mereka digunakan untuk berwisata. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa Turki ya. Kalau sebelumnya kemarin saya sudah share video yang terakhir itu tentang aile, atau kita mengenal istilah-istilah di dalam keluarga Turki ya, misalnya seperti baba, itu ayah, ane, ibu, kemudian cocok, anak, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya mau melanjutkan ya, di part 2 ini saya mau melanjutkan istilah-istilah keluarga di dalam bahasa Turki. Saya tidak ulang lagi ya yang kemarin, jadi ini saya lanjutkan aja. Di Turki ini itu bayi ya, itu kita menyebutnya bebek ya. Kalau Indonesia bebek itu kan binatang ya, binatang berkaki 2 gitu. Tapi kalau di Turki ini bebek itu adalah baby atau bayi ya. Selanjutnya adalah keponakan ya, keponakan baik laki-laki maupun perempuan, itu bahasa Turkinya zeyen. Itu di situ dituliskan
ada huruf G, tetapi di atasnya itu ada centangnya ya, itu yumuşak G. Jadi dalam bahasa Turki itu tidak dibaca atau disamarkan gitu ya. Jadi kita bacanya bukan yeken tapi yen. Yen. Selanjutnya sepupu ya. Sepupu dalam bahasa Turki itu adalah kuzen. Kemudian ibu mertua itu kainana. Kainana ya. Jadi kemudian bapak mertua itu kayen baba. Kayen ya, di situ bukan huruf I tapi huruf E. I yang tidak ada titiknya dibaca E. Kayen baban, kayen baba. Bapak mertua. Kemudian zenge. Zenge. Zenge itu adalah ipar perempuan. Kemudian eniste itu ipar laki-laki. Selanjutnya gelin ya, gelin itu adalah menantu perempuan. Jadi kayak ibu mertua saya sama saya itu dia panggilnya saya gelin, biasanya dipanggil gelin gitu ya. Tidak dipanggil nama, tapi dipanggil gelin. Gelin itu adalah menantu perempuan. Kemudian menantu laki-laki itu panggilannya adalah damat ya. Seperti ayah saya kepada suami saya. Jadi itu damat ya, menantu laki-laki. Kemudian dul bayan itu adalah janda ya. Bayan itu kan perempuan. Jadi dul jandan itu janda. Kemudian dul erkek itu duda, erkek laki-laki ya, menunjukkan ke laki-laki. Dul itu ya sudah bercerai gitu ya. Jadi duda, dul erkek. Dul bayan janda, dul erkek duda. Kemudian ada istilah, misalnya kalau belum menikah ya masih pacaran gitu, kita menyebutnya sevgili. Sevgili. Jadi kekasih ya, kekasih atau pacar. Kemudian ibu tiri itu, istilah ibu tiri itu bahasa Turkinya adalah uwe ana. Uwe ana itu ibu tiri. Kemudian uwe baba itu bapak tiri ya. Ana tadi ibu, bapak itu bapak, uwe bapak, bapak tiri. Kemudian untuk suami itu dalam bahasa Turkinya adalah koja. Jadi saya itu kadang panggil suami itu koja gitu tuh. Artinya adalah suami. Kemudian untuk suami panggil istri dalam bahasa Turki itu adalah kare. Nah, itu tadi adalah istilah keluarga di dalam bahasa Turki ya. Ini adalah part 2. Dan saya kira untuk mengenal aile atau keluarga dalam bahasa Turki cukup sampai di part 2 ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya saya lanjut ke materi yang lainnya. Ya. Gimana? Sekarang sudah sedikit tahu ya aile atau istilah-istilah keluarga di dalam bahasa Turki. Saya cukupkan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Guru Suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.